Pernah kebayang nggak gimana sih caranya Indonesia bisa jadi negara maju pas umurnya 100 tahun nanti di 2045? Nah, ada sebuah buku nih judulnya Strategi Transformasi Bangsa yang terbit tahun 2023, isinya pemaparan visi dari Prabowo Subianto. Yuk kita coba bedah bareng-bareng ide-ide utamanya. Oke, jadi buku ini tuh bukan cuma kumpulan ide ya, tapi lebih kayak sebuah cetak biru strategis. Nah, di sini kita akan coba menyelami visi besar yang ditawarkan dan gimana sih rencana ini diusulkan buat mengubah Indonesia? Supaya gampang, kita bakal bedah ini dalam 5 langkah, ngikutin alur pemikiran di bukunya. Pertama, kita lihat visinya, Indonesia Emas 2045. Terus, kita bandingin sama realitas sekarang. Habis itu, kita coba pahami diagnosis masalahnya apa, fondasi solusinya gimana, yaitu ekonomi Pancasila, dan yang terakhir, strategi transformasinya yang lebih konkret. Oke, kita mulai dari bagian pertama, visinya, yaitu Indonesia Emas 2045. Jadi, apa sih sebetulnya tujuan akhir yang jadi dasar dari semua strategi di buku ini? Inti dari semua gagasan di buku ini, ya satu visi besar ini, Indonesia Emas 2045. Ini tuh cita-cita di mana pas nanti kita ulang tahun ke-100, Indonesia diharapkan udah jadi negara maju, makmur, dan disegani banget di panggung dunia. Lanjut ke bagian kedua, realitasnya. Nah, sebuah visi yang besar kan biasanya lahir dari sebuah kebutuhan ya. Untuk ngerti kenapa transformasi ini dianggap penting banget, buku ini ngajak kita buat lihat lagi cita-cita awal bangsa kita yang katanya sih belum kesampaian. Penulisnya ngajak kita balik lagi ke jantung konstitusi kita UUD 1945. Di situ kan para pendiri bangsa udah netapin 4 misi utama, melindungi seluruh bangsa, majuin kesejahteraan umum, cerdasin kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Ini tuh janji kemerdekaan kita. Nah, disinilah letak masalahnya menurut buku ini. Udah 78 tahun lebih kita merdeka, tapi argumen utamanya adalah janji keadilan dan kemakmuran buat semua. Itu rasanya masih jauh dari kenyataan. Salah satu biang keladinya, ketimpangan ekonomi yang masih tajam banget. Masuk ke bagian 3, diagnosis masalah. Oke, kalau ada jarak antara mimpi dan kenyataan, apa dong penyebabnya? Coba kita lihat diagnosis yang ditawarin di buku ini. Biar kebayang potensi kita yang belum maksimal, buku ini ngasih perbandingan yang tajam banget sama Tiongkok. Coba lihat deh, dalam periode 30 tahun yang sama, ekonomi Tiongkok itu tumbuh 46 kali lipat. Sementara Indonesia cuma 13 kali lipat. Jauh banget kan? Pertanyaannya, kok bisa beda segitu jauh? Nah, jawabannya menurut penulis ada di pendekatannya. Tiongkok tuh dibilang berhasil karena mereka disiplin banget nerapin kapitalisme negara, di mana BUMN-nya jadi ujung tombak. Nah, kalau Indonesia, menurut buku ini, meskipun punya amanat yang mirip di konstitusi kita, dianggap belum ngejalanin itu sepenuhnya, dan malah terlalu banyak nyerahin kendali ke pasar bebas. Dan masalah internal utamanya, seperti yang bisa kita lihat di sini, itu soal konsentrasi kekayaan. Coba deh bayangin, 1% orang paling kaya di Indonesia itu menguasai 36% kekayaan nasional. Itu hampir sama banyaknya dengan yang dimiliki oleh 90% penduduk sisanya. Ini gambaran ketimpangan yang, wow, ekstrim banget. Kondisi kayak gini, menurut buku ini, akhirnya melahirkan apa yang disebut sistem oligarki. Maksudnya apa? Yaitu kekuatan ekonomi numpuk di tangan segelintir orang super kaya aja. Nah, mereka ini akhirnya bisa banget mempengaruhi kebijakan dan bikin persaingan jadi nggak sehat buat kita-kita orang biasa. Oke, kita masuk bagian 4, fondasi solusinya. Setelah kita tahu masalahnya, terus solusinya apa dong? Nah, buku ini nawarin jalan buat kita balik ke fondasi filosofis asli Indonesia, yaitu ekonomi Pancasila. Jadi konsep ekonomi Pancasila ini akarnya kuat. Ini tuh bukan kapitalisme murni, bukan juga sosialisme murni, tapi semacam jalan tengah. Kayak ngambil yang bagus-bagusnya aja. Inovasi dan pasar bebas tetap didorong, tapi negara juga harus hadir buat mastiin ada jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang rentan. Penting nih, sistem ini bukan cuma soal duit dan angka, tapi juga etika. Kelima sila Pancasila kita, dari ketuhanan sampai keadilan sosial, itu dijadiin kompas moralnya. Artinya, setiap kebijakan ekonomi itu harus diuji dulu. Ini udah adil belum? Udah berpihak ke kepentingan rakyat banyak belum? Oke, bagian terakhir, strategi transformasi. Nah, ini dari filosofi ke aksi nyata. Gimana caranya konsep gede tadi diterjemahin jadi program yang beneran jalan? Yuk kita lihat strateginya. Visualisasinya keren banget loh. Strategi ini digambarin kayak sebuah kuil yang kokoh. Fondasinya, ya ekonomi Pancasila tadi.
Terus ditopang sama pilar-pilar program. Dan semuanya itu tujuannya satu, mencapai atap kuil, yaitu visi Indonesia Emas 2045. Pilar-pilarnya ini ada isinya, ada 8 misi Astacita, 17 program prioritas, dan ada 8 program hasil terbaik cepat. Semuanya ini dirancang buat jalan barengan dan berdiri kokoh di atas fondasi ekonomi Pancasila yang tadi udah kita bahas. Nah, biar nggak cuma jadi wacana, buku ini juga ngasih rincian program hasil cepat yang dampaknya bisa langsung dirasain. Contohnya apa? Ada program makan siang di sekolah buat gizi anak-anak, pembangunan lumbung pangan buat jaga stok makanan kita, sampai pembangunan rumah sakit berkualitas. Jadi ini benar-benar langkah konkret yang diusulkan. Jadi, begitulah kira-kira alur pemikiran utuhnya. Mulai dari ngediagnosis masalah ketimpangan, terus nunjuk akar penyebabnya itu ada di sistem ekonomi, sampai akhirnya nawarin sebuah strategi yang berlapis-lapis yang semuanya berlandaskan filosofi Pancasila. Oke, kita udah selesai nih membedah rencananya di atas kertas. Tapi ini justru bawa kita ke pertanyaan penutup yang lebih gede. Kalau ngelihat rencana yang ambisius banget kayak gini, kira-kira apa ya rintangan nyata paling besar di lapangan buat mewujudkan Indonesia Emas 2045?